Halo, selamat pagi. Selamat datang di konten Pod Sergi, podcast seru radiologi. Nah, pada kesempatan kali ini, saya bareng maba-maba nih, ada yang cantik dan ganteng. Nah, sebelum masuk ke konten Pod Sergi, boleh nih maba-maba untuk bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu? Oke, dari aku dulu ya Kak. Boleh. Nama aku, perkenalin teman-teman, nama aku Vincent Bagas Putra Rusniawan. Aku asalnya dari Gunung Kidul, Yogyakarta. Untuk sekolah, ambil SMK Negeri 2 Wonosari, jurusannya Teknik Komputer Jaringan. Dan di sini aku mengambil program radiologi, program Diploma 3. Oke, selanjutnya. Halo teman-teman semuanya, kenalin nama aku Talita Nela Bagani. Aku dari Purbalingga, asal sekolah aku SMA Negeri 1 Bogotsari. Aku mahasiswa baru, prodi radiologi program Diploma 3. Oke, berarti dalam konten ini kita sama Mbak Talita dan Vincent. Vincent. Oke. Nah, sebelum masuk ke sesi tanya jawab nih, kita lebih enjoy aja nggak sih? Jadi kayak sesi curhat gitu ya. Oke, kira-kira kalian itu kan kemarin udah PKKMB nih. Nah, gimana sih kira-kira apakah ada first impression atau kesan yang paling berkenan nih? Yang kira-kira paling berkesan itu apa sih di PKKMB? Di PKKMB seru banget sih Kak, karena kita tuh bisa lebih ketemu kan secara langsung sama teman-teman baru, jadi lebih akrab lagi. Terus juga waktu PKKMB ini kita benar-benar dikenali nih materinya juga, jadi kita tahu kehidupan di dunia perkuliahan gitu sih Kak. Ya, jadi untuk Vincent? Kalau untuk saya sendiri sih, karena waktu kemarin ikut PKKMB, saya ngerasa angkatan kami paling istimewa ya. Paling istimewa. Paling istimewa. Oke. Wah, luar biasa. Karena waktu itu kami nggak kepanasan, Nggak terus kepanasan. acaranya juga lumayan padat sih Kak. Dari mulai PKKMB pusat sampai akhirnya welcome party, itu acaranya padat dan seru-seru semua. Oke, jadi PKKMB itu 1 hari full ya kalian di pusat? Oke, nah untuk kira-kira dari kalian tuh momen yang paling berkesannya tuh di mana sih? Apakah dari prodinya atau dari pusatnya atau momen yang paling benar-benar berkesan? Aku di prodinya sih Kak. Oh, di prodinya. Welcome party ya. Iya. Itu ada pentas seninya, terus aku kelompok 4 itu juara 1 Kak. Oh, luar biasa. Wow. Jadi cukup berkesan buat aku sendiri. Kalau dari Vincent ya? Kalau dari aku sih lebih ke PKKMB pusat ya Kak. Untuk kita bisa ketemu banyak orang dari banyak latar belakang juga. Terus kita juga bisa kenalan dengan berbagai program yang lain juga, program studi yang lain. Dan ya aku bisa nambah relasi juga waktu di sana. Oke. Nah, ngomong-ngomong nih, kalian itu daftar prodi radiologi itu emang beneran tahu atau emang keinginan sendiri atau emang biasanya kan disuruh nih sama orang tua. Nah, itu gimana kalau dari kalian? Kalau dari aku emang dari awal pengen berkontribusi di dalam bidang kesehatan gitu Kak. Oke. Terus milih jadi radiografer itu menurut aku benar-benar bisa bantu dokter buat mendiagnosis nih pasien itu lebih akurat gitu. Terus juga di sisi lain ya untuk prodi radiologi ini memiliki peluang kerja yang stabil. Jadi salah satu alasan aku untuk milih prodi ini. Oke. Kalau dari Vincentnya sendiri gimana nih? Kalau dari aku sih waktu sebelum mulai daftar ke radiologi ya Kak, waktu itu aku di daerah sekitar rumah itu ada rumah sakit yang kebetulan membutuhkan tenaga radiologi. Dan baru waktu itu juga aku tahu ada namanya program radiologi. Oh, malah jadi baru tahu Iya, gitu baru ya. tahu. Oke. Terus karena latar belakang orang tua juga yang kesehatan, diarahkanlah ke sana. Jadi lebih mendorong ya Iya. untuk kemauan masuk di radiologi. Betul. Oke. Nah, kira-kira nih kemarin kan kalian udah masuk selama kurang lebih berapa? 2 minggu ya? Sekitar 2 minggu ini. Nah, kira-kira adaptasinya nih perbedaan ya antara SMA sama kuliah itu kan benar-benar beda banget. Dari jam masuk, cara proses belajar mengajarnya, kurikulumnya dan lain sebagainya. Nah, itu kira-kira gimana nih tanggapan kalian? Dari awal sih kita kaget ya. Waktu SMA kan kita
apa-apa udah dipersiapkan semua, mulai Iya. dari guru, Jadwal jadwalnya, dan lain sebagainya dan gitu. itu udah fix. Oke. Nah, untuk Ya sama kuliah, sih, waktu SMA kan jadwalnya sudah runtut ya, dari Senin sampai Jumat tuh kita bener-bener ngelakuin jadwal itu. Kalau misalnya di kuliah itu kita harus bisa menyesuaikan nih sama jadwal dari dosennya sendiri. Jadi kita harus bisa beradaptasi sama perubahannya sih. Ya. Jadi untuk proses belajar di ruangan kelasnya tidak ada masalah, no problem berarti. Enggak sih, teman. Aman. Oke. Karena kan emang di SMA tuh rata-rata guru yang lebih, Ya. karena kan kita juga diploma nih, jadi lebih banyak praktek, iya, daripada teorinya gitu. lebih dominan ya, Kak? Iya, lebih dominan gitu. Nah, kira-kira berarti untuk proses pembelajarannya tuh tidak memerlukan adaptasi yang khusus gitu ya berarti? Kalau kebetulan saya ditunjuk sebagai komting Oh, ya jadi komting juga. ada banyak penyesuaian sih, Kak. Apalagi mulai dari yang chat dosen, lalu booking kelas, belum yang ambil perlengkapan-perlengkapan untuk persiapan pembelajaran juga itu masih butuh waktu Masih sih. butuh waktu Iya, adaptasinya gitu betul. ya. Jadi kan kalau di SMA tuh mungkin karena udah tertata kali ya dari ruangan kelas, emang udah itu terus, jadwalnya juga udah fix terus, dan dosennya, gurunya juga ya udah jelas masuk gitu kan. Nah, kira-kira nih pengalaman dari sekolah-sekolah sebelumnya itu seperti apa sih? Apakah ada momen-momen yang seru gitu atau gimana? Kalau waktu SMA kebetulan aku join di Paskibraka, Kak. Oh, Aku oke. jadi namanya itu jadi Wadanpas, di situ kayak sejenis wakil lah. Wakil. Nah, kebetulan aku juga daftar jadi Paskibraka Kabupaten Purbalingga. Jadi aku jadi purna Paskibraka Purbalingga. Oh, jadi Purna Paskibraka Purbalingga. Oke, oke. Kalau dari Vincentnya sendiri gimana? Kalau dari aku sendiri karena latar belakangnya SMK ya, Kak. Jadi kurang begitu banyak sih untuk pengalaman-pengalaman dia, mungkin ada PKL, hanya PKL yang waktu itu cuman 3 bulan aja, dan aku juga kaget sih sebenarnya. Di sini ternyata banyak, di radiologi ini itu ternyata lebih banyak ke anatomi. Sedangkan waktu di SMK sama sekali nggak dapat Sama sekali nggak ada pelajaran. Tommy. Oh iya, jadi karena SMK itu kamu jurusan apa? Aku jurusan komputer jaringan, Kak. Oh, komputer jaringan. Oke, jadi benar-benar mulai dari nol lagi Iya, gitu ya. betul. Oke, berarti selama sekolah kalian itu berarti emang benar-benar gimana ya? Kalau memang dari talitanya kan emang udah SMA nih dan IPA ya. IPA. Nah, mungkin kalau dari Vincentnya tuh mungkin benar-benar perlu adaptasi khusus gitu ya. Betul. Karena kan di sini juga emang rata-rata ya karena kesehatan mungkin, Ya. jadi anatominya kuat, terus pembelajaran dan lain sebagainya juga kuat. Nah, kalau dari Vincent sendiri kita udah pernah ada pengalaman PKL gitu kan tadi. Iya, sudah. Nah, kalau dari talitanya nih gimana? Apakah udah Belum sih, Kak. belum ada gambaran? Tapi udah siap? Siap. Oh, udah siap. Oke. Nah, kira-kira nih, kan tadi kan si Talita juga sempat cerita nih kalau pernah ikut ekstrakurikuler Paskibraka. Nah, di sini kan juga ada KKM UKM nih. Apakah udah ada gambaran mau join ke mana gitu? Kalau Lebih minat? sendiri, saya kalau minatnya tari, Kak, tari tradisional. Oh, ke tari? Ya, Dari soalnya- Paskibra gitu. Ya, soalnya saya punya bakat lain gitu selain itu. Oh, Pengen hasil lagi nih bakatnya aku. bakat tari itu emang udah dari kecil atau gimana? Dari SD. Oh, dari SD emang udah tari. Iya. Oke. Cuma emang dari sekolah SMA tuh yang menonjol Paskibra gitu. Betul. Kalau dari Vincentnya sendiri gimana? Kalau dari aku sendiri mungkin ke olahraga ya, Kak. Entah itu badminton atau volley. Aku di sini juga masih bingung mau pilih yang mana. Karena kita punya banyak banget KKM juga, Iya. UKM. Kita punya banyak UKM dan ada banyak yang pengen aku coba juga. Oke, berarti udah ada ya gambaran sedikit mau ke UKM dan KKM yang mana. Nah, ngomong-ngomong juga nih soal KKM UKM, kira-kira dari kalian itu emang bener-bener udah mau coba cari tahu belum sih kira-kira dari UKM ini tuh nanti kegiatannya apakah mengganggu proses kalian kuliah kah atau emang bener-bener enggak atau emang hari di weekend aja gitu-gitu. Udah coba cari tahu tentang hal-hal seperti itu belum?
Kalau dari aku sih udah sempet cari tahu kalau nggak salah itu voli mulai di hari Senin kalau nggak salah. Senin. Oh iya. Kalau dari Yang tari sendiri? Kalau dari tadi saya kurang tahu sih Kak, buat itu cuman nantinya insya Allah bisa menyesuaikan lah. Bisa menyesuaikan, iya. Karena kan biasanya juga KKM UKM tuh emang nggak mengganggu proses belajar mengaji. Biasanya tuh mulainya sore atau enggak emang di hari weekendnya. Apalagi kalau olahraga kayak Vincent. Nah, tadi kan bahas juga nih, balik ke topik awal lagi ya. Kalian itu emang masuk jalur sini tuh masuk jalur apa? Kan ada banyak jalur nih. PMDP, si Mama, si Mami. Nah, itu dari kalian Kalau aku jalur PMDP. PMDP. Oh, Melalui nilai rapor. oke. Kalau dari Vincentnya Kalau aku dari Mandiri sih Kak. Mandiri. Iya, kemarin itu juga telat infonya karena aku juga gap year juga. Oh, terus? Karena aku gap year juga, makanya agak telat dapat infonya. Terus sebelumnya aku juga ambil kerja juga. Ya, jadi sebelum masuk ke ini nggak coba masuk ke yang lain gitu? Atau Udah ada jurusan lain yang emang diminatin sebelumnya? waktu kemarin sih udah nyoba beberapa juga sih. Apa aja itu? Jurusan apa aja? Kemarin coba kedinasan Oh, juga, coba kedinasan juga. CPNS, CPNS. terus kerja. Oh, kerja Iya. juga. Kalau dari Talitanya? Kalau aku terdaftar kan di SNBP, cuman Oh iya. aku tolak karena emang cinta pertama kali ya di Poltek. Oh iya, Jadi karena emang kepengen banget iya, gitu ya. Jadi akhirnya ya udahlah aku tolak tuh, terus aku daftar di Poltek Semarang. Oke, ke Semarang. Nah, kira-kira kalian tahu nggak sih kalau ternyata tuh kampus 7 tuh ada di Baturaden gitu kan. Biasanya kan orang-orang taunya karena namanya Poltekkes Kemenkes Semarang, pasti orang-orang berpikirnya oh di Semarang nih. Tapi ternyata di kampus 7 tuh di Baturaden. Nah, kira-kira kalian emang udah cari tahu apa tahu setelah diterima nih? Kalau aku baru tahu sih. Oh, baru tahu. Iya. Baru tahu setelah diterima gitu. Otaknya sudah tahu, cuman kayak Oh, surveinya tuh surveinya setelah tempatnya, diterima. Iya, iya, oke. Kalau dari Vincentnya nih? Kalau dari aku Jogja sendiri, kan ya? iya betul dari Jogja Kak. Aku kemarin sih udah sempat survei ya. Kebetulan juga ada saudara di Purwokerto. Jadi waktu kami kami sekeluarga ke Baturaden, kebetulan kan lewat sini Oh, lewat karena sini juga. iya Oke. lewat depan sini. Terus akhirnya tahu cari-cari info juga. Oh, jadi udah ada gambaran lah ya kalau emang di kampus 7 ini tuh emang dingin. Betul. Menurut kalian dingin nggak? dingin. Dingin kan ya, nggak panas. Jadi hawanya tuh emang pegunungan gitu lah ya. Jadi berarti kalian tuh di sini ngekos juga. Kamu kan Purbalingga nih. Purbalingga ke sini ngekos juga. Ya Jogja pasti ngekos Pasti dong. ngekos. Pasti ngekos. Nah, kira-kira ngomong-ngomong soal ngekos nih, kalau dari Talita itu kan bisa pulang ya di weekend atau weekday, mungkin kalau lagi luang bisa nyempetin buat pulang. Nah, kalau dari Vincentnya nih, apakah ada jadwal khusus yang emang mengharuskan untuk pulang di weekend atau berapa bulan sekali dan lain sebagainya? Kalau aku sih fleksibel sih Kak. Jadi Fleksibel. iya karena lumayan jauh juga, aku biasanya pulang untuk jadwal juga nggak ada sih, mungkin sebulan sekali pulang. Oh, oke oke. Berarti emang gak homesick gitu atau gimana? Enggak. Oh iya ya. Oke, tadi kan udah nih sesi tanya jawab gitu kan. Aku sedikit ada games buat kalian yaitu this or that. Nah, kira-kira nih, tapi kalian harus jawab kompak ya. Oke. Nah, kira-kira nih dari kalian tuh lebih pilih daring atau luring? 2, 3. Luring. Kenapa alasannya? Soalnya kita tuh kan bisa tatap muka secara langsung gitu kan ya. Oke. Terus menurut aku cara dosen buat memaparin materinya itu lebih jelas sih. Kita bisa berinteraksi lah ya, secara langsung. Lebih gampang Lebih gampang, dicerna gitu iya, ya materi-materinya. Oke, kalau dari Vincentnya sendiri gimana? Kebetulan waktu SMA kan udah sempet itu ya karena COVID Iya. kan. Covid betul. juga Iya, ya, kalian 2 tahun? Iya 2 tahun Oh, 2 Kak. tahun Covid. Jadi Oke. selama 2 tahun itu hampir semua pembelajaran itu secara daring kan. Lewat Zoom ya. Lewat Zoom. Zoom juga, terus kadang pakai Google Classroom juga. Ya, ngerasain gak sih kalau di Zoom atau lewat daring tuh partisipasi dari teman-teman kalian tuh pasif banget? Iya, Betul. sangat-sangat kurang sih Iya Kak. kan, sangat-sangat kurang. Jadi Apalagi lebih enak kalau misalnya kita mau mencerna sebuah materi itu lewat
daring kayaknya masih kurang sih. Masih kurang. Oke. Nah, ini yang kedua nih. Kira-kira kalian lebih suka praktek atau teori? 1, 2, 3. Teori. Wah, kenapa nih? Beda nih antara yang satu praktek, yang satu teori. Kenapa? Dari Vincent dulu deh. Kenapa lebih suka teori? Teori karena waktu SMK ya jarang dapat teori, Kak. Oh, karena Apalagi dari kan untuk apalagi untuk SMK kebanyakan praktek kan. Hampir 80% itu praktek semua isinya. Oh, oke. Tapi kan untuk diploma sendiri nih, Ya. pada realitanya tuh teori tuh lebih kecil daripada praktek. Jadi 70% itu praktek, 30% itu teori. Iya, berarti gimana itu? Ya, mungkin masih bisa beradaptasi sih. Hmm. Karena materinya mungkin yang harus aku kejar tuh banyak. Jadi lebih milih ke teori sih, Kak. Oh, lebih milih ke teori gitu ya. Oke, kalau dari Talitanya sendiri gimana? Kalau aku milih praktek, soalnya menurut aku kalau misalnya teori-teori doang tanpa dilakuin itu kurang apa ya, kurang menguasai gitu Kurang Kak. menguasai Ya, ya. jadi harus ada prakteknya, kita nyobain secara langsung gitu kan. Jadi lebih paham Iya, gitu betul. ya. Oke. Berarti emang lebih suka praktek. Jadi nggak sabaran nggak sih? Kan nanti juga ada PKL gitu nih. Nggak sabar ya pasti. Oke, nah lanjut nih. Kan biasanya anak-anak kuliah tuh lebih familiar dengan kata-kata kupu-kupu atau kura-kura. Kuliah pulang, atau kuliah rapat. Nah, kira-kira kalian lebih pilih kupu-kupu atau kura-kura? Kura-kura. Kenapa? Soalnya apa ya, kalau kupu-kupu tuh kadang bosan gak sih Kak? Kayak Iya. abis kuliah terus di kos gitu, kita Nggak ada jadi aktivitas ada lain gitu ya? Iya, kalau Oke. misalnya kura-kura kan kita ada kegiatan nih habis kuliah begini, kita bersosialisasi lah, kita bisa jadi lebih ada lingkup sosialnya. Berarti udah ada sedikit gambaran nggak sih untuk mau masuk ke KKM mana gitu ya? Itu rahasia aja nanti ya. Ya. Nah, untuk dari Vincentnya sendiri gimana? Alasannya khusus apakah sama nih kayak Talita? Aku milih kura-kura karena waktu untuk Lebih sekarang ya. Untuk sekarang karena kebetulan aku juga anak rantauan. anak rantauan. Jadi Anak untuk rantauan. mengisi kesibukan Iya, gitu. untuk mengisi kesibukan juga nambah relasi juga sih, Kak. Kalau aku juga penasaran nih, Kak. Untuk Kakak sendiri, kenapa juga kan aku juga lihat Kakak ini ikut organisasi Organisasi. juga. Itu kenapa pilih kuliah rapat? Nah, kalau dari akunya sendiri sih, karena yang pertama dari pengalaman SMA mungkin ya. Iya. Aku dari SMP, SMA itu emang suka banget berorganisasi. Jadi selain kita hanya kuliah rapat itu banyak banget benefit yang bisa kita terima. Ya kan, jadi kita banyak teman, banyak pengetahuan baru. Kira-kira kita bisa dapat satu langkah lebih maju lah dari teman-teman kita gitu kan. Karena kalau kita berorganisasi itu, ya itu walaupun kita ya kayak gini, kayak lagi weekend, tapi emang diharuskan untuk ke kampus, itu menurut aku super duper seru banget. Ya, karena itu mengisi kesibukan di waktu luang. Jadi ya lumayan juga sih sertifikatnya buat SKKM ya guys. Karena kan nantinya juga kita perlu beberapa sertif untuk menuin SKKM. Itu sih paling kalau dari aku ya. Kalau dari kalian juga mungkin ya nanti kalian bakal ngerasain sendiri lah gimana rasanya ikut berorganisasi, yang pasti itu seru banget. Karena kita bener-bener gimana ya, yang namanya berorganisasi pasti kita jadi ngerasa punya keluarga baru. Nah, itu yang paling penting. Karena ya apalagi di anak perantauan kayak gini kan pasti kita butuh temen yang emang bisa selalu ada. Nah, kalau kita punya keluarga baru di sini pasti kan enak nih, gitu. Itu sih mungkin alasan utama aku. Ya kalian juga pasti nanti bisa milihin nih. Kita kan ada beberapa organisasi juga. Nah, kalian bisa cari-cari informasi nih untuk organisasinya di web Poltekkes atau dari di Instagram official organisasi kita masing-masing dan lain sebagainya gitu. Oke, next question kali ya. Oke, langsung aja nih. Kira-kira berarti kalian kan pilih kura-kura. Berarti kalian lebih pilih jadi mahasiswa aktif dong daripada pasif. Nah, untuk mengisi waktu-waktu seperti itu, apakah kalian benar-benar merasakan nih, gimana ya, kan tugas kuliah itu banyak. Nah, apalagi kita lebih banyak menunjang di praktek.
Nah, kalau organisasi kan juga banyak nih tugas-tugas kampus yang emang harus dikerjain. Kira-kira apakah kalian sudah bisa nih ada gambaran gimana ya cara aku nanti membagi waktunya atau mengisi kesibukannya atau prioritas utamanya? Itu gimana? Kalau saya sih ya tetap ya prioritas utamanya tetap kita menjalani pembelajarannya. Pembelajarannya. Ya. Tapi di sisi lain juga kita harus bisa nih bagi waktunya juga. Kita aktif mungkin di KKM, kita KM. harus bisa sih bagi waktunya gitu. Oke, kalau dari Vincent nih? Kalau dari saya sendiri sih, untuk masalah bagi waktu ya, pasti semua orang bisa lah, walaupun awalnya tersendat-sendat kan, untuk membagi waktunya, masalah eh, tugas kuliah, terus tugas organisasi juga. Semuanya kalau menurut aku sih perlu waktu sih, Kak. Perlu waktu Iya, gitu perlu ya. waktu. Karena Nggak kan bisa langsung jadi, itu nggak bisa. oke, oke. Jadi perlu waktu Iya. gitu ya. Nah, ngomong-ngomong nih, kita balik lagi ke disordered nggak sih? Nah, kalian tuh kalau di kosan lebih pilih masak sendiri atau beli? Oke, oke, boleh. Masak sendiri. Beli, Kak. Beli. Kenapa itu? Kalau dari tadi tanya, Kalau masak sendiri lebih irit sih. mungkin karena perempuan kali ya, guys. Iya. Jadi lebih, ya biasalah masak Iya. sendiri, lebih bisa berkreasi gitu. Iya. Betul. Terus juga lebih melatih mandiri lagi lah kita sebagai cewek. Di sisi lainnya bisa lebih hemat. Uangnya bisa dipakai buat. Yang lain. Kalau dari Vincentnya nih, kenapa memilih untuk beli? Lebih simpel, Kak. Semuanya itu simpel kalau kita beli. Jadi apa-apa kalau misalnya perlu, ya tinggal ke warung, beli. Tinggal ke warung beli Ya, makan. beli Betul. makan, Beli makan. nggak usah perlu masak repot kalau masak. Belum nyucinya. Belum nyucinya. Belum alat-alatnya. Betul. Jadi lebih pilih beli. Beli. Sama, aku juga lebih pilih beli. Padahal aku perempuan, tapi nggak apa-apa. Oke, next ya. Kalian tuh kalau misal lagi kuliah nih, lebih pilih jalan kaki atau naik motor? Ya, naik motor. Kenapa? Adakah alasan khususnya gitu lebih milih naik motor? Kalau jalan kaki capek ya, Kak. Capek, oke. Iya, soalnya jalannya sedikit nanjak nih. Sedikit Jadi nanjak. lebih enak naik motor sih. Mungkin karena di pegunungan juga Iya. kali ya, jadi kan naik turun gitu. Nah, kalau dari Vincentnya sendiri, Karena kalau misalnya jalan kaki sih nggak ada temennya sih, Kak. Rata-rata anak-anak Poltekkes semua naik motor. naik motor rata-rata gitu. Bukannya tadi bilang suka olahraga nih, kan jadi bisa jogging nih gitu. Iya. Gimana? Aku sendiri sih suka jogging, tapi kalau ada temennya aja. Kalau ada temennya, oh, jadi karena jalan itu nggak ada temennya gitu ya, karena sendiri juga. Oke, Juga kurang asik kan kalau misalnya jalan kaki jalan sendiri. sendiri, iya gitu Kalau ya. pengen cepet ya ada teman ngobrolnya Ada temen gitu. ngobrolnya. Karena kalau sama temen ngobrol tuh waktu jadi kerasa lebih cepet nggak Iya, sih? betul. Karena di jalan bisa sambil ngobrol gitu. Oke, next. Kalau misal kalian kuliah nih, kan udah kuliah selama 2 minggu. Kalian tuh lebih pilih duduk di barisan depan atau di belakang. Karena kan biasanya orang yang duduk di barisan depan itu lebih memperhatikan ya. Tapi bukan berarti yang di belakang nggak memperhatikan. Nah, kalau kira-kira, nah dari kalian tuh kira-kira lebih pilih duduk di depan atau duduk di belakang? Depan. Duduk di belakang. Waduh, beda nih. Ada yang di depan, ada yang di belakang. Nah, kalau dari Talita dulu nih, kenapa sih lebih milih di barisan belakang? Soalnya aku tuh agak kurang pede ya, Kak. Jadi aku lebih milih duduk di belakang karena ngerasa nyaman aja. Karena introvert? Iya. Kurang pede introvert? Iya. Oke. Kalau dari Vincentnya, kenapa lebih milih di barisan depan nih? Aku pilih di barisan depan karena lebih gampang untuk nyerap materinya sih, Kak. Apalagi untuk eh, waktu dosen ngasih PowerPoint juga langsung kelihatan. Lebih memperhatikan Iya, gitu ya. memperhatikan. Dan aku juga dapat info dari kakak tingkat kalau misalnya yang duduk di depan itu sering interaksi sama dosen. Lebih sering berinteraksi sama Iya. dosen. Mungkin karena ada sesi tanya jawab juga Iya, mungkin ya sesi terkait tanya materi yang disampaikan gitu. Nah, kalau dari Talita gitu kan, duduk di belakang nih, ngomong duduk di belakang itu kan kadang tuh suka ketutupan nggak sih sama yang di depan. Biasanya yang tinggi-tinggi tuh lebih milih duduk di depan. Ya karena itu alasan utamanya bisa lebih berinteraksi sama dosen. Nah, itu gimana itu? Kalau dari aku bisa alternatif lain ya, mungkin pakai kamera HP, kita foto materinya, terus kita bisa lihat di HP gitu sih, Kak. Oke. Berarti kalian tuh tipe yang
moto materi gitu gak langsung nulis di kampus di pas kuliahnya atau moto-moto doang gitu? Kalau aku langsung dicatat sih, Oh, biar di nanti foto tidak habis itu dicatat. numpuk terus lupa kan. Oke. Ya. Berarti Vincent juga sama ya? Iya, Tipe yang sama. catat langsung gitu, biar Catat langsung langsung. materinya langsung masuk. Karena kan mendengarkannya oke, melihatnya oke, menulisnya juga oke. Jadi tingkat pemahaman materinya jauh lebih paham. Nah, ngomong-ngomong nih soal di kosan. Biasanya nih, cewek itu kan jauh lebih rajin, tapi ada juga nih yang lebih, udahlah, yang nggak usah ribet-ribet, orang ada fasilitasnya juga gitu kan. Nah, kalian nih dari kalian sendiri ya, lebih pilih laundry atau cuci sendiri? Cuci Itu sendiri. sendiri. Kenapa tuh? Biasanya nih, kan orang-orang tuh lebih, udahlah nggak usah ribet, langsung aja nggak sih di laundryin. Tapi ternyata lebih milih cuci sendiri. Kenapa itu alasannya? Kalau dari aku itu di kosan udah disediain mesin cuci, jadi kita tinggal nyuci sendiri aja itu lebih mudah sih. Terus nggak gratis juga kan, gitu. Jadi lebih hemat Iya. ya, betul. Kalau dari Vincentnya nih, Kalau dari aku sih karena alasan hemat juga sih Kak. oke. Lebih pilih ngocek daripada laundry karena harganya juga lumayan sih. Aku kalau misalnya cuci sendiri bisa dapat banyak, terus gak perlu keluar uang lagi. Oke, dan lebih terjamin nggak sih Iya, pastinya ya? Karena kan betul. kita yang megang sendiri gitu. Oke, mungkin udah kali ya seputar disorderednya. Nah, for the last question nih dari aku. Kalian ini kan bentar lagi nih mau ada pelatihan manajemen organisasi. Kira-kira persiapannya udah sampai mana sih? Boleh dong di-sharing-sharing sedikit ke teman-teman. Biar teman-teman tuh ada gambaran. Kira-kira pelatihan manajemen organisasi itu seperti apa gitu. Eh, Kalau pelatihan manajemen organisasi ini tugas-tugasnya cukup banyak Kak, cuman pasti bisa lah nanti dilewati satu persatu gitu. Dari mungkin mulai Tribon terus buat video gitu kan, ya harus bisa mengaturnya supaya nanti bisa selesai tepat waktu gitu. Oke, berarti udah mulai dipipil gitu ya Iya. sedikit demi sedikit tugasnya. By the way, banyak nggak sih tugasnya? Lumayan sih Kak. Lumayan. Kalau dari Vincentnya kira-kira persiapannya udah sampai mana nih? Kalau dari aku sendiri baru persiapan untuk bikin video juga, terus co-card udah sempet bikin Udah juga. sempet bikin juga, oke bagus. Terus untuk yang lain sih masih dalam proses. Masih dalam proses gitu Masih ya. dalam Jadi proses. karena kan emang tugasnya tuh semoga tidak mengganggu proses perkuliahan gitu. Jadi kalau ada waktu luang harus bisa segera dikerjakan. Oke, mungkin kalian ada sedikit pertanyaan gitu buat aku seputar bebas mau perkuliahan atau organisasi dan lain sebagainya. Karena kan aku juga dari lembaga legislatif nih organisasinya gitu. Boleh? Kalau dari aku sih tadi waktu kita bahas UKM dan KKM Iya. itu ada yang namanya SKKM. SKKM. Apa sih Kak itu SKKM? Mungkin teman-teman yang mau daftar ke Poltekkes juga belum tahu nih apa itu SKKM. Oke, jadi kalau SKKM itu kan syarat penunjang untuk wisuda ya. Jadi SKKM itu berupa sertifikat yang harus kita kumpulin. Nah, kalau nggak salah, mohon maaf kalau ada salah, sekitar 18 sertifikat yang memang harus kita kumpulin. Dan itu kalian bisa dapetin di PKKMB, di pelatihan manajemen organisasi, atau di acara-acara kampus kita ini gitu kan, di kampus 7 itu kan banyak banget acara. Nah, biasanya setiap acara tuh emang dapat sertifikat. Atau mungkin kalian mau dapet di acara lain, mungkin bisa ikut webinar seminar dari penyelenggara yang lain, mungkin dari PARI atau dari dan lain sebagainya, univ-univ lain yang tentang radiologi gitu-gitu. Atau mungkin nih ada kuliah umum. Jadi nanti tuh setiap semesternya atau setiap tahunnya tuh akan ada kuliah umum prodi kita gitu. Itu juga dapat sertifikat. Jadi SKKM itu benar-benar harus kita wajibkan untuk pengumpulan sertifikatnya. Karena itu syarat penunjangnya. Gitu sih. Paham nggak? Salah paham sih Kak. Mungkin ada pertanyaan lagi seputar Kalau lainnya? dari kakak sendiri kan udah masuk organisasi ya. Iya. Apa ada fase sendiri kakak ngerasa stres, terlalu banyak tugas, menumpuk belum organisasinya gitu kak? Gimana sih caranya kakak buat ngatasin itu? Oke, kalau dari aku ya sebenarnya organisasi itu nggak terlalu sibuk dan nggak menyeramkan yang kalian bayangkan. Jadi organisasi menurut aku itu emang benar-benar mengisi kesibukan di waktu luang. Luang dalam kutip berarti kan emang nggak mengganggu proses perkuliahan.
Jadi tugasnya juga udah selesai, emang bener-bener nggak ada pekerjaan. Nah, organisasi itu bener-bener ngisi sela-sela waktu luang itu gitu. Nah, untuk membagi waktunya ya mungkin karena kalau proses kuliah kan emang bener-bener nggak boleh diganggu. Dan jadi mau nggak mau mungkin rapatnya setelah selesai proses pembelajaran atau setelah proses perkuliahan dan lain sebagainya gitu. Jadi menurut aku overall selama ini sama sekali nggak mengganggu sih. Benar-benar nggak ada stres atau tekanan batin dan lain sebagainya. Justru malah benar-benar enak. Karena benefit yang kita dapetin tuh banyak. Leadership-nya kita juga terlatih, soft skill-nya, hard skill-nya, dan lain sebagainya. Tentunya juga lebih satu langkah lah dari teman-teman kalian karena ikut organisasi. Literasinya lebih banyak gitu. Lebih banyak punya teman juga. Oke, tadi kan udah nih sedikit sharing-sharing session ya sama teman-teman semuanya, sama ada juga gamesnya This or That, terus kira-kira persiapan yang udah kalian siapin sejauh ini gitu-gitu kan. Nah, kira-kira for the last statement kalian mau kasih kesan dan pesan gak nih buat penonton? Kalau dari aku buat penonton, teman-teman mungkin mahasiswa baru, tetap semangat terus buat di perkuliahan ini. Kita tuh semua harapan orang tua, jadi harus terus ingat dan terus semangat lah intinya. Kalau dari aku sendiri sih untuk teman-teman yang sekiranya ingin masuk ke Poltekkes Semarang atau udah ada gambaran, kan kita juga tadi udah bicara-bicara tentang Poltekkes juga ya. Jadi semoga kalian ada gambaran dan jangan takut kok. Untuk kakak-kakak yang di sini tuh asik-asik. Jadi apalagi kegiatannya juga seru-seru untuk kalian. Jadi jangan malu kalau misalnya atau kalian juga punya bakat, kalian boleh kok tunjukkan di sini. All out aja. Oke, itu cukup ya kesan dan pesannya. Mungkin terima kasih buat Vincent dan Talita yang sudah bersedia nih menjadi narasumber di Podsergi kali ini. Semoga kesan dan pesannya bisa tersalurkan ya untuk teman-teman semuanya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah meluangkan waktunya buat nonton podcast Seru Radiologi. Terima kasih dan sampai jumpa di next konten Podsergi Radiologi. See you. Podsergi.